Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 8 April 2020. Tepatnya dari Rabu. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Tetap semangat, tetap bersuka cita, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Ya, program Bincang Pagi mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Anda bisa juga terlibat dalam perbincangan kami, Anda bisa berinteraksi ya, bertanya, berdiskusi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Pendeta Abraham Budi dari Destiny Church Gresik siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Mbak Wahyu, selamat pagi kekasih Tuhan. Apa kabar? Dimanapun berada, puji Tuhan dalam anugerahnya kami ada sampai hari ini. Ya, selalu dengan istri tercinta Ibu Tabita Dasa. Apa kabar Bu Tabita? Luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir pagi-pagi. Berangkat jam berapa tadi Pak? Berangkat jam 5:30 pagi. Oh. Kakak kena macet ya? Ya, karena kemarin Senin waktu wanita berkemenangan, saya berpikir karena sudah sekian minggu gitu ya, sudah sekian minggu kita tidak keluar rumah, berusaha belajar, mentaati apa yang himbauan daripada pemerintah. Jadi kami beberapa minggu sudah tidak keluar rumah. Nah, kemarin waktu wanita berkemenangan, saya pertama kali keluar ke Surabaya. Saya berpikir jalanan sepi dan lengah. Tapi ternyata justru kena macet. Ya, karena banyak orang yang harus keluar rumah untuk ini. Tapi tetap protokol yang dianjurkan SOP, pemerintah tetap harus dilakukan ya. Gimana? 2 minggu di rumah gimana rasanya? Gimana Pak? Tambah berat badan atau gimana ini? Yang jelas ada hal yang Tuhan kasih sebuah pelajaran. Kita sedang masuk ke sebuah dimensi yang baru gitu ya. Dimensi apa itu? Dalam dimensi alam roh gitu ya. Maksudnya gimana? Saya mau saksikan secara jujur ketika dalam pelayanan mulai dari 2001 sampai hari ini 15 Maret yang lalu. Oh, habis ulang tahun ya? Saya katakan bukan. Ulang tahun pelayanan maksud saya. Nanti bulan November. Oh iya, selamat ya Pak. Kalau thank you. Kalau kita doa paling ya 1-2 jam gitu ya. 2 jam, 3 jam lah sehari gitu ya. Tapi dengan adanya social distancing ini, mau nggak mau seperti yang firman Tuhan katakan, nanti Ibu juga mau cerita share juga. Pagi, siang, sore ada begitu banyak waktu, ngapain kita nganggur? Kita bangkit meskipun ada di rumah, tetapi tetap pakai waktu dengan baik. Kita doa pagi 2 jam, siang 2 jam, malam 2 jam. Jadi sepertinya kita ketemu jawaban apa yang membuat Nuh 224 hari di dalam Batra. Itu nggak ada gadget, nggak ada internet itu gitu ya. Dia main dakon sama bidang-bidang itu. Nggak ada televisi. Itulah tapi makanya 224 hari di dalam Batra tanpa televisi, tanpa gadget. Kita masih oke loh ya, masih ada televisi, masih ada internet ya. Gitu. Masih bisa keluar rumah. Betul. Gitu ya. Dia mau jalan-jalan kemana gitu. Saya ingat tadi perjalanan ke sini. Kenapa Pak? Itu sebetulnya prinsip yang pernah dikerjakan oleh almarhum Bapak Pendeta Ishak Liu. Dia punya prinsip 6, 7, 8. 6 jam berdoa, 7 jam beraktivitas, bekerja, yang bekerja melayani, yang pelayanan, 8 jam istirahat. Total 24 jam. Dan sangat bagus sekali. Ternyata ketika kami mulai lakukan sehari 2 hari, wah cukup berat, tapi begitu kita paksakan gitu ya, sudah jadi sebuah hal yang habit ya. Dan ini sebetulnya yang Mazmur 91 ayat 1 dan 2 itu orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, itu dalam bahasa Alkitab the secret in the place. Orang yang tinggal di dalam tempat persembunyian dengan Tuhan. Orang yang ada di dalam sebuah keintiman, kedalaman dengan Tuhan. Maka Mazmur 91 itu berlaku. Ada begitu banyak hari-hari ini kita
perkatakan, deklarasikan gitu kan. Mazmur 91. Saya mau beritahu itu Mazmur 91 tidak berlaku buat semua orang Kristen. Ya. Meskipun dia orang Kristen, anak Tuhan, Itu syarat dari kecil ayat belum pertama tentu. itu harus Belum dipenuhi tentu. dulu. Kalau ayat yang pertamanya tidak dipenuhin. Apa Syarat itu? dan ketentuan berlaku. Itu banyak PWD. sel juga. Iya. PPD. Kita ini kadang-kadang ngambil ayat yang enak aja buat kita. Kita nggak tahu ada ketentuannya. Konteksnya. Bagaimana bisa mengalami hal itu ya. Iya, iya. Tapi hari ini kita nggak akan bahas tentang Mazmur 91. Ya tadi nyinggung sedikit gitu Nyinggung ya. sedikit. Karena itu yang membuat kita akhirnya bangkit juga. Begitu ada kita Sempat ada rasa takut nggak, Bapak? Ada. Takut ya. Saya tadi perjalanan saya mau cerita, tapi tidak apa-apa, saya sedikit ceritain supaya ini pun sebuah apa kesaksian yang Tuhan. hidup. Bagaimana perlindungan Tuhan itu dinyatakan buat anak-anaknya. Dan ketika firman itu kita terima, kuasa firman Tuhan itu membuat kita bangkit gitu kan. Dan bisa jadi berkat untuk orang lain. Oke. Bangkit jadi terang. Itu topik yang akan kami perbincangkan. Bapak mau cerita apa? Nanti dong ceritanya. Nanti ya? Iya. Saya mau cerita sekarang. Benar. Enggak boleh. Sepertinya Nanti kalau diceritakan sekarang selesai. Oke, baik. Pak, bangkit jadi terang. Bicara tentang kata bangkit itu kan berarti ada sesuatu yang sedang istilahnya bisa mati, bisa tidur, bisa istilahnya nggak ada harapan begitu ya, seperti situasi hari-hari ini. Yeah. Nah, mungkin bisa kita lihat ya, memang kondisi tadi Pak Budi dan Bu Tabita juga mengalami ya, ketika ada dalam rumah itu rasanya gimana, Bu? Apalagi perempuan ya. Pak Budi sama Ibu ini bukan tipe orang yang banyak waktu di rumah. Ada saksi hidupnya anaknya. Papa mama nggak pernah di rumah. Terus tiba-tiba dipaksa untuk di rumah selama 2 minggu nggak keluar sama sekali gitu. Lockdown Gimana rasanya? Ya, kita istimewa buat kami berdua yang seperti tadi Mbak Wahyu ya, Mbak Wahyu cukup mengenal kami gitu ya. Anak-anak kami pun juga sering, aduh mau ketemu papa dan mama ini susah amat gitu ya. Kalaupun toh di rumah juga masih di depan laptop lah dan ada banyak hal yang harus kami kerjakan. Tetapi satu hal yang seperti yang tadi saya sempat cerita ya Mbak Wahyu, hari-hari ini saya dulu ketika saya membaca tentang Nuh juga heran juga gitu ya. Ngapain aja gitu ya. Ya walaupun dalam tanda kutip kita tahu sih ya, Tuhan bawa begitu banyak binatang ya yang diatur oleh Tuhan untuk masuk dalam bahtera Nuh. Jangan-jangan dia main sembunyi-sembunyian juga sama binatang itu. Ya. Saking nganggurnya. Jadi istilahnya kalaupun toh ngomong di dalam bahtera Nuh juga harus memberi makan, memelihara dan sebagainya. Ya iya sih, iya. Cuman what next? Berikutnya apa gitu ya? Apain? Mungkin kalau kita hari-hari ini ya anak-anak harus belajar dari rumah, yang para karyawan harus bekerja dari rumah, semua aktivitas dari rumah. Ya seberapa yang pekerjaan yang kita bisa bawa pulang ke rumah. Anak-anak pun walaupun oleh guru-guru dalam sistem pembelajaran daring hari-hari ini, pembelajaran online ya lewat ruang guru, apakah waktu mereka seperti waktu mereka di sekolah? Contoh anak saya, biasanya kalau sekolah dia dari jam 7:30 sampai jam 3:15. Kenyataannya di rumah yang ngerjain sih dikasih tugas sih sama guru gitu ya. Tapi ya konon katanya tugasnya lebih banyak. Tapi kenyataannya sekalian ya dia enggak ngerjakan mulai dari 7:30 sampai jam 3:15 seperti hari-hari di mana dia harus masuk sekolah. Lalu waktu-waktu yang lainnya dia pakai untuk apa? Nonton drakor. Ketahuan ya sekarang ya dan sebagainya. Mungkin kalau yang anak laki-laki mungkin game dan sebagainya gitu ya. Kalau yang cewek-cewek drakor dan kalau Bu Hadasa apa yang dilakukan? Bu Hadasa. Iru Hadasa itu nama putrinya ya. Bu Tabita apa yang dilakukan selama 2 minggu? Apakah sama dengan Pak Budi tadi berdoa 678? Ya, memang seperti yang kemarin di Wanita Berkemenangan saya bagikan dari Mazmur 55
ya, ketika kengerian maut itu datang, ketika rasanya semua serba menakutkan, makanya Mazmur 55 ajarkan kepada kita berseru-seru kepada Tuhan petang, pagi, dan siang. Maka itu sebabnya kami buat di tempat kami doa streaming, ya, doa streaming. Jadi kita mengajak jemaat, gitu ya, kita mengajak jemaat. Oke, ibu mungkin masak dan sebagainya, gitu ya. Tapi sekali lagi kami ajak jemaat untuk bersama-sama kita berdoa, ya, kita berdoa berseru-seru kepada Tuhan, ya, sambil masak bisa sambil berdoa. Oke, gitu ya. Dan awalnya kita mau buat 1 jam setiap kali sesi, kita mau buat 1 jam karena Tuhan katakan tiadakah kamu dapat berjaga-jaga bersamaku 1 jam. Tetapi Tuhan ingatkan lagi kepada kami, bukankah Tuhan juga bilang kalau kamu diminta seseorang berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Saya bilang hari-hari ini ya kita tidak bisa banyak beraktivitas juga, ya sudah, daripada waktunya juga banyak luang, kita pakai tambahin gitu. Jadi setiap sesi kita buat 2 jam full, kita hanya menyembah Tuhan, cari wajah Tuhan, cari hati Tuhan. Itu sebabnya saya bilang, oh ini loh kuncinya kenapa Adam dan Hawa dulu ayem-ayem saja, ya. Kemudian apalagi Nuh dalam situasi seperti kita hari ini, social distancing gitu ya, 224 hari, ya, 224 hari dia harus ada di Bahtera, di dalam Bahtera, ngapain aja. Ternyata justru itu waktu-waktu yang mereka pakai untuk mereka bisa bersekutu dengan Tuhan, jam-jam bisa lebih banyak mereka bersekutu dengan Tuhan. Kemudian mereka juga punya banyak waktu untuk bersekutu dengan keluarga. Makanya hari-hari ini tadi kan nanya, kalau Vita ngapain aja? Tuh masak. Masak sama anak-anak yang gitu ya. Masak ibu atau anaknya? Berdua. Berdua. Ya. Biasanya ya. Yang lain yang masak ya. Nah, gitu hari-hari ini kita masak bersama-sama. Kebetulan juga anak saya yang laki yang biasa kerja di Bali, sejak social distancing ini, mah daripada aku di kos juga ngapain ya, aku pulang aja deh. Ya pulang aja gitu ya. Jadi dia pun juga hobi masak, walaupun anak laki gitu ya. Sayang sekali terlalu pagi belum sempat masak. Iya tadi. Betul. Jadi saya nggak sempat dibawain. Coba agak siang gitu. Beneran. Oke, bicara tentang kondisi yang sedang terjadi hari ini, Pak Budi, bagaimana kita anak Tuhan bisa bangkit di tengah-tengah situasi seperti ini? Sedangkan kita ini kan tadi dibatasi oleh ruang, ya kan, kita di sini pun kami social distancing kecuali Pak Budi dan Bu Tabita karena beliau suami istri jadi nggak apa-apa. Kita sudah ngelewatin. Dulunya juga social distancing. Oh gitu ya. Saya tidur dia di atas, saya di bawah. Padahal nggak disuruh begitu loh sama Oke, bagaimana kita anak-anak Tuhan bisa bangkit di tengah-tengah situasi seperti ini, bahkan menjadi terang tadi dikatakan. Ya, kita tahu bahwa kondisi sekarang ini seperti dalam tanda kutip dalam sebuah kekelaman. Setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan di Indonesia, di bangsa kita dan juga seluruh bangsa-bangsa, mereka sedang perang di sebuah keadaan di mana perang dengan yang tidak kelihatan. Betul. Dan yang dikerahkan tentara atau pasukan dan sebagainya menghadapi situasi seperti ini. Dan kita tahu bahwa membuat ada begitu banyak orang-orang tanpa disadari, tanda kutip, mereka sedang mengalami dalam situasi yang takut ya. Tapi bukan berarti kita berani dan kemudian tidak mengikuti standar dari pemerintah. Tetap tadi saya berangkat pakai masker, kemudian juga hand sanitizer. Cuman tadi saya masuk sini belum disemprot, ya kan? Bapak mau saya semprot? Saya semprot sendiri gitu kan? Gitu ya. Nah, ada penyemprot kok di belakang. 2-3 hari saya ketemu dengan satu teman yang punya perusahaan. Saya masuk, sapamnya suruh saya berdiri, semprot semuanya, mulai dari depan, belakang, hampir nyaris muka saya. Pak, mukanya tolong jangan ya, tolong jangan. Itu dari atas mau disemprot ya. Itu kalau misalkan mandi enggak masalah ya kan? Ini jadi gini aja, kalau keluar basah mandi kan nanti disemprotin gitu. Kalau ke 10 tempat udah mandi itu. Nah, semuanya harus diikuti standar yang ada. Tetapi kembali lagi,
yang di dalam ini. Tanpa disadari ketika kekelaman melanda, ada begitu banyak orang mengalami ketakutan. Tuhan berkata di Yesaya 60 ayat yang pertama, bangkit jadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita tahu setiap orang yang percaya di dalam Tuhan dari kegelapan dipindahkan hidupnya di dalam terang itu, dan terang itu adalah Tuhan sendiri. Kita punya Tuhan, kita punya terang itu. Tapi kenapa terang kita tidak jadi berkat buat orang lain? Karena di dalam kekelaman, karena di dalam ketakutan. Dan Tuhan berkata bangkit. Bagaimana caranya supaya kita bangkit? Saya ingat kisah daripada Lazarus. Ketika Lazarus mati dan sudah ditaruh di gua, kemudian Tuhan datang. Tuhan cuma berkata, "Hei Lazarus, bangun." Saudara, Lazarus yang sudah mati itu ketika dengar firman, dengar kuasa firman itu, dia bangun, dia bangkit, dia itu. Yang pertama, kita harus dengar hari-hari ini suara firman, suara kebenaran, suara Tuhan sendiri, bukan suara-suara dari WA group, bukan suara-suara dari berita. Boleh, saya ikuti. Tapi itu bikin menakutkan, Pak. Justru tambah lebih menakutkan. Kami punya satu jemaat, dia sebagai wartawan. Setiap hari dia kasih update info ke saya dari Gresik, kemudian kecamatan kami, mulai dari kecamatan, kabupaten, kemudian kota-kota di Jawa Timur, Indonesia. Saya dapat update terus dari Dinkes ya, saya terus update. Tapi sekedar saya lihat dan kemudian saya cari gambar doa. Justru ini pakai untuk kesempatan kita doakan, ya, kita doakan, ya, kita harus bangkit. Dan kemudian jangan terlalu banyak untuk lihat WA dan sebagainya. Sesekali is okay, ya. Jadi dengar firman lebih banyak ya. Banyak dengar firman. Kemarin saya ada baca di salah satu media sosial saran dari seorang psikolog ya. Psikolog itu sampai sudah berhentilah untuk share tentang COVID-19 karena orang sudah tahu. Kemudian Anda juga harus berhenti untuk cari-cari tahu, karena itu bikin Anda semakin takut. Dan ketakutan membuat imunitas tubuh kita makin rendah gitu. Dan akhirnya kan kita nih karena takut itu kadang-kadang nggak bisa berbuat apa-apa ya, Pak. Iya. Jadi dari program ketentuan pemerintah social distancing tetap dilakukan. Tapi ketika ketakutan menguasai kita, akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak melakukan apa-apa. Yang harusnya masih bisa produktif, yang harusnya masih bisa pelayanan seperti hari ini saya bisa melayani. Sebelumnya enggak, Pak? Sebelumnya enggak ya sama sekali. Kan belum ada undangan. Ya. Kalau ada undangan pun, kalau karena ibadah online. Semua ibadah online. Kalau hari-hari itu mungkin saya juga nggak berani. Kenapa? Karena juga sempat dikuasai ketakutan. Takut wajar. Saya, istri, Mbak Wahyu pernah takut. Tapi kalau ketakutan itu yang tidak wajar, yang perut berlarut-larut sehingga tidak berani keluar rumah sama sekali, kemudian tidak ngapa-ngapain di rumah, terus pegang HP, pegang handphone lagi. Aduh, tambah takut sudah. Semua berita tambah takut lagi. Ya, kemarin tanpa saya sadari di WA group saya lihat hampir sekitar 200 sekian di kapal perjalanan dari ke NTT, hampir semuanya kena. Tapi kembali lagi, oke lah, cukup kayak doain, saya doakan lewat ini ya, Tuhan tolong juga dan sebagainya. Sudah selesai, tutup. Nggak perlu saya update kok bisa ini dari mana, nggak perlu. Apalagi di share itu. Apalagi di share supaya tambah tahu semuanya. Udah share aja firman Tuhan. Hari ini saya share juga banyak tentang Bincang Pagi dengan istri supaya jadi berkat buat banyak orang. Kita harus bangkit dan jadi terang. Dan dengar kemarin kata firman ya. Dengar apa kata firman Tuhan. Dengar kata firman, apa yang kata suara yang daripada Tuhan itu suara kehidupan, ya. Suara kehidupan. Sedangkan berita-berita yang ada di sekitar kita seringkali membuat kita jadi khawatir, membuat kita jadi takut. Sedangkan Tuhan katakan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi hati-hati. Takut hal yang wajar. Karena namanya kita masih manusia, kadang
mengukur peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita dengan segala keterbatasan yang ada pada kita membuat kita takut. Tetapi kalau kita sudah mulai ketakutan, maka kita harus sadar itu adalah spirit. Ya, ketakutan itu spirit dan itu melemahkan hati kita, melemahkan jiwa kita, melemahkan imun kita. Iya, Amsal katakan kalau kamu tawar hati maka kecillah kekuatanmu, kekuatan tubuh, kekuatan jiwa, kekuatan roh kita. Itu juga semuanya akan menurun gitu, akan menurun. Sedangkan semua para ahli mengatakan justru sebenarnya virus yang satu ini sebenarnya bisa diatasi dilawan dengan imunitas tubuh kita. Tuhan ajaib kan? Tuhan ajaib luar biasa. Salah satunya gitu. Matahari, berjemur matahari. Berjemur. Mbak Wahyu lihat apa enggak kalau saya ada perbedaan? Makin gelap. Enggak. Oh enggak ya, udah berarti sudah mulai waktu. Enggak kok, tenang aja. Beberapa hari yang lalu kami berjemur. Berjemur juga di depan rumah. Enggak di pantai ya, sambil baring-baring gitu enggak ya? Ya, problemnya adalah kekasih Tuhan. Saya tidak tahu apakah Anda benar-benar di rumah tanpa beraktivitas sedikit pun, dan itu sudah betul. Tetapi spirit ketakutan itu yang harus kita perangi ya. Nah, dengar kata firman Tuhan. Mungkin Anda bilang, saya sudah dengar firman Tuhan, Bu, dari Radio Sangkakala, dari baca firman, dari YouTube dan lain sebagainya, tapi kok masih ada rasa takut. Nah, kekasih Tuhan, bagaimana kita mengatasi rasa takut itu ketika kita sudah dengar firman, kemudian kita sudah bahkan sehari mungkin nonton YouTube khotbahnya sampai 10 kali gitu mungkin, tapi tetap aja takut. Sabar dulu, kami akan perbincangkan sesaat lagi bagaimana kita harus bersikap selanjutnya. Selain dengar firman, apa yang harus kita kerjakan? Kami akan kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.